Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya merupakan salah seorang peserta dari program sertifikasi dosen tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPE. Mana unjuk kerja Tridharma yang akan saya sampaikan ini adalah dalam bidang pengajaran. Tayangan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta program sertifikasi dosen tahun 2021 ini. Tayangan ini akan saya bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang profil diri saya sebagai dosen. Kemudian bagian kedua akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah atau salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan bagian ketiga akan menayangkan contoh dari proses pengajaran yang saya lakukan. Kita masuk bagian pertama, yaitu tentang profil diri saya sebagai dosen. Nama saya adalah D. Yudi Hadiwandra. Saya lulusan Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada tahun 2004. NIDN saya adalah 0012077214. Saya bekerja di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Riau. Di sini saya diberi tugas untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain probabilitas dan statistik dengan beban 3 SKS, algoritma dan struktur data dengan beban 4 SKS, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan beban 4 SKS, simulasi dan pemodelan beban 3 SKS, pengolahan citra digital 4 SKS, data mining 3 SKS, sistem pakar 3 SKS, dan juga cloud computing 3 SKS. Baik, kita masuk bagian kedua, yaitu deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu. Di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah probabilitas dan statistik. Mata kuliah ini diberi kode TIS 2201 dengan beban 3 SKS, disajikan pada semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi Teknik Informatika. Mata kuliah ini mempersyaratkan kelulusan dari mata kuliah kalkulus. Manfaat mata kuliah ini dengan mempelajari atau memahami tentang probabilitas dan statistik, diharapkan nantinya mahasiswa dapat melakukan berbagai analisis data guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam menarik kesimpulan ataupun membuat keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pokok-pokok kajian dalam mata kuliah ini dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama adalah mengenai pengenalan konsep dasar statistik, yaitu mengenai pengertian data dan statistik, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan penyajian data, bagaimana membuat daftar distribusi frekuensi beserta penyajian. Bagian kedua
akan dipelajari tentang teknik pengukuran data. Itu tentang ukuran rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan simpangan baku. Bagian berikutnya akan mempelajari tentang teori-teori probabilitas, yaitu tentang aturan-aturan probabilitas atau teorema Bayes pada umumnya, kemudian tentang ekspektasi, tentang variabel random atau variabel acak, tentang distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu, tentang sampel dan bagaimana distribusi sampel, serta bagaimana tentang parameter-parameter pendugaan atau penafsiran parameter. Di bagian terakhir akan dipelajari tentang analisis data, itu mengenai analisis varian, analisis regresi, analisis korelasi, serta juga bagaimana menguji suatu hipotesis. Referensi yang saya gunakan dalam kajian mata kuliah ini ada beberapa, namun tidak terbatas pada ini saja. Itu ada Ronald E, ada Sujana, ada Holiso, ada BB, ada K. Stephen M, ada Populis, dan lain-lain. Bebas, tidak ada acuan baku, termasuk juga beberapa video, rekaman video yang ada di YouTube yang saya gunakan juga sebagai bahan kajian. Bahan-bahan kajian ini kemudian disusun dan diorganisasi dalam 16 pertemuan, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut. Jadi pada minggu pertama itu akan menjelaskan bagaimana tentang pengenalan mata kuliah, bagian minggu kedua tentang definisi dan pengertian dari data dan statistik, bagian ketiga atau sesi ketiga itu tentang ukuran-ukuran statistik, sesi keempat atau minggu keempat itu tentang teori peluang atau probabilistik, minggu kelima mengenai variabel acak atau variabel random, minggu keenam tentang bentuk distribusi peluang diskrit, dan minggu ketujuh tentang distribusi peluang kontinu. Pada minggu ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Pada UTS pada minggu ke-9 akan dipelajari tentang estimasi atau pendugaan parameter. Setelah itu pada minggu ke-10 dilanjutkan dengan uji hipotesis, dan minggu ke-11 juga melanjutkan tentang uji hipotesis. Pada minggu ke-12 itu membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Minggu ke-12 juga akan melanjutkan tentang analisis regresi dan korelasi. Pada minggu ke-4 akan dibahas mengenai ANOVA atau analisis varian. Pada minggu ke-15 ini akan diadakan bedah kasus berupa tugas kelompok yang akan dipresentasikan oleh kelompok mahasiswa. Kemudian minggu ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sini saya akan mencoba menyampaikan proses pembelajaran ini dalam beberapa kategori atau aspek, yaitu aspek delivery atau bagaimana transfer pengetahuan kepada mahasiswa, lalu aspek interaction, bagaimana proses komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen pengampu, kemudian aspek assessment, bagaimana evaluasi dari proses transfer pengetahuan ini, tingkat keberhasilannya.
itu dalam bentuk penilaian. Di sini kami menggunakan learning management system, menggunakan Google Classroom, di mana semua mata kuliah dan bahan-bahan ajar saya itu ada di Google Classroom, sehingga dengan demikian mahasiswa dapat mengaksesnya dimanapun dan kapan. Sistem perkuliahan ini saya menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, berhubung ini masih dalam pandemi, maka kami menggunakan atau saya menggunakan metode tatap maya, yaitu menggunakan Zoom dan Google Meet. Aplikasi Zoom ini disediakan oleh pihak kampus. Kalau seandainya Zoom bermasalah, maka akan dialihkan ke Google Meet. Untuk yang asinkronus, saya menggunakan Google Classroom, sehingga bahan-bahan, materi-materi, dan video-video rekaman bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Strategi pembelajaran yang saya lakukan untuk sistem delivery-nya, saya menjelaskan materi perkuliahan dengan cara ceramah. Kemudian untuk yang asinkronusnya menggunakan handout dan video. Selain ceramah, juga diadakan latihan-latihan contoh soal untuk setiap materi yang disajikan. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, juga diberikan tugas-tugas mandiri untuk mengerjakan soal-soal yang dikerjakan di rumah. Tentu saja sesuai dengan materi yang telah ditentukan di dalam LPS. Selain itu, juga diberikan tugas terstruktur secara kelompok sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Ini adalah contoh beberapa tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa. Ini ada latihan untuk setiap materi. Ini misalnya ada contoh soal cerita dan ada soal tugas. Ini adalah salah satu rancangan tugas terstruktur yang merupakan tugas kelompok. Jadi di sini satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Kemudian kelompok ini diminta untuk melakukan bedah artikel ataupun artikel review yang terkait dengan teori-teori probabilitas dan statistik di bidang ekonomi. Setiap kelompok harus bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti apa judul artikelnya, dari mana didapat atau dari mana sumbernya, seperti apa latar belakang permasalahan yang mereka angkat di artikel itu, kemudian bagaimana masalah itu diselesaikan oleh si penulis, lalu sebutkan teori probabilitas dan statistik apa yang penulis itu gunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh penulis itu. Dan juga harus bisa menyebutkan kesimpulan apa yang dapat diambil dari artikel tersebut. Ini adalah salah satu contoh strategi pembelajaran dalam bentuk rancangan tugas terstruktur secara berkelompok yang nantinya akan dikerjakan dan disajikan oleh masing-masing kelompok. Untuk interaction, saya biasanya mengadakan tanya jawab seputar materi selama perkuliahan daring atau secara sinkronus maupun diskusi tatap muka langsung. Selain itu, saya juga sering mengadakan diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa melalui fasilitas chat, baik yang menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Telegram,
maupun fasilitas diskusi atau chat yang ada di LMS-nya Google Classroom. Untuk asesmen sesuai ketentuan yang ada dalam buku pedoman akademik, bahwa kriteria penilaian terdiri atas beberapa komponen, yaitu kehadiran 10%, tugas atau kuis 20%, TS 30%, dan UAS 40%. Jika totalnya adalah 100%. Nilai tugas diambil dari tugas mandiri, baik itu soal latihan dari tiap materi yang disajikan maupun tugas terstruktur lainnya yang diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan nilai UTS dan nilai UAS itu diambil dari hasil tes tertulis yang diadakan sesuai dengan jadwal yang ada di dalam kalender akademik. Ini adalah beberapa contoh dari soal-soal untuk nilai tes baik itu UAS maupun nilai UTS. Berikut ini adalah contoh hasil penilaian dari tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Oke, demikianlah paparan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Semoga bisa menjadi gambaran bagi para asesor dalam melakukan penilaian terhadap wujud kerja saya. Dan pada sesi selanjutnya, ini adalah tayangan rekaman dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Dengan demikian, saya ucapkan selamat menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya sesi pertemuan 9 dengan topik estimasi atau pendugaan parameter. Jadi kita ulang sedikit, yaitu sampling, beberapa definisi yang kita gunakan. Jadi populasi adalah sekumpulan data yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. Untuk dapat menggambarkan fenomena dari populasi itu, tentu diperlukan data mengenai populasi. Nah, cara pengumpulan data atau informasi mengenai populasi biasanya dilakukan dengan sensus. Bila populasinya sangat besar, maka tentu butuh waktu yang cukup lama dan biaya yang besar untuk melakukan pengumpulan data atau melakukan sensus. Nah, untuk itu diambillah data-data sebagai sampel dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili keadaan dari populasi itu. Data sebagian inilah disebut dengan sampling, itu pengambilan data bagian dari populasi untuk menggambarkan atau mewakili populasi. Jadi kalau populasi adalah yang kuning, maka sampelnya adalah yang biru, sebagian dari populasi. Tujuan utama dari sampling adalah pengambilan sampel. Jadi kalau ini sampel, maka pengambilan sampel ini disebut sampling. Jadi tujuan utama mengambil sampling adalah untuk memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dari suatu populasi berdasarkan sifat atau ciri dari sampel yang diambil. Biasanya adalah bentuk rata-rata, simpangan baku,
dan proporsi. Jadi sifat-sifat populasi atau sampel itu umumnya adalah rata-rata, simpangan baku, dan proporsi. Nah, sifat atau ciri dari populasi disebut dengan parameter. Sedangkan sifat atau ciri sampel disebut dengan statistik. Jadi ciri-ciri populasi atau sampel itu adalah rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, standar deviasi atau simpangan baku, dan juga proporsi. Jadi kalau parameter suatu sampling dari suatu populasi, parameter dari suatu populasi itu disimbolkan dengan theta. Seperti ini, theta. Theta dari suatu populasi itu berupa mu rata-rata, tau simpangan baku atau sigma simpangan baku. Kemudian ada P yang mewakili proporsi. Ini ciri-ciri dari sebuah populasi digambarkan dengan rata-rata mu, kemudian simpangan baku atau sigma atau tau, kemudian ada proporsi atau P. Sedangkan di sampel itu parameternya disebut dengan statistik yang disimbolkan dengan lambang theta pakai topi ini. Ada topinya. Kemudian rata-ratanya disimbolkan dengan X bar. Ini X bar. Simpangan bakunya dilambangkan dengan S. Dan proporsinya dilambangkan dengan P pakai topi. Ada topinya. Jadi kalau di populasi itu theta, di sampel atau di statistik itu theta pakai topi. Theta pakai topi. Kalau di populasi itu rata-rata itu mu, maka di statistik sampel itu rata-rata itu X bar. X pakai garis di atasnya. Kalau simpangan baku pada populasi itu adalah tau atau sigma, maka di sampel simpangan baku itu adalah S. Proporsi di populasi adalah P, maka proporsi di sampel adalah P pakai topi. Ini adalah simbol-simbol. Jadi, ciri-ciri sebuah populasi rata-rata itu mu, kalau dari sampel itu X bar. Selisih dua rata-rata berarti selisih 2 mu untuk populasi dan selisih X bar untuk sampel. Standar deviasi adalah sama dengan simpangan baku. Lambangnya adalah sigma, sedangkan di sampel lambangnya S. Varian adalah sigma kuadrat, atau di dalam sampel adalah S kuadrat. Proporsi disebut juga dengan P atau P, atau dilambangkan juga dengan P. Jadi misalnya di sini, atau proporsi bisa mengambil rata-rata, bisa juga mengambil dari proporsi yang diambil secara berulang-ulang dari populasi itu. Jadi kita ambil beberapa sampel beberapa kali gitu. Lihat tabel Z, bisa kalian lihat di tabel Z. Saya mau sharing tabel Z. Tabel Z. Oke. Z. Oke. Seperti ini ya. Z 1,5 min 1,5, maka kita cari ini Z min 1,5,0 itu adalah 0,0668. Kemudian Z yang 1,5 itu adalah 1,5. Kalau yang ke kanan ini komanya ya, jadi 1,5,0 gitu ya. Di 1,50 itu adalah 0,9332. Kita kembali ke yang tadi.
dapat tadi, Z yang min 1,5, nah Z1 itu yang min 1,5 itu nilai probabilitasnya adalah 0,0668, sedangkan yang Z2 itu yang dari 60 ke 63 itu adalah Z-nya 1,5, itu nilai probabilitasnya adalah 0,932, sehingga total selisihnya adalah Z2 dikurang Z1 itu sama dengan 0,8664 atau sekitar 86,64%. Jadi kalau ditanya berapa kemungkinan rata-rata tinggi sampelnya, kalau tinggi sampelnya itu antara 57 sampai 63, berapa kepercayaannya, berapa kemungkinannya, itu kepercayaannya sekitar 86,64%. Lalu bagaimana kalau yang tinggi badannya itu kita tebak kira-kira kurang dari 55 inci, berapa pula percayaannya? Lalu kita tebak kira-kira tingginya itu 64 inci ke atas. Lalu kita tebak lagi kira-kira tingginya itu 74 inci ke atas. Berapa pula masing-masing ini kemungkinannya? Ini contoh yang kedua. Model bisa dibaca saja. Ini ada cara penyelesaiannya. Ini menduga dengan proporsi, hampir sama saja, caranya hanya menggunakan nilai dari proporsinya. Kalau tadi nilai dari rata-rata, yang di sini yang digunakan adalah nilai dari proporsi. Proporsi itu adalah nilai X-nya dibagi dengan nilai jumlah sampelnya. Jadi rata-ratanya dibagi dengan sampelnya, itu disebut dengan proporsi. Cara ngitungnya hampir sama dengan yang menghitung rata-rata, hanya mengganti nilai saja dari rata-rata ke proporsi. Silakan dibaca saja contoh-contoh menggunakan proporsi. Dibaca, cari saja, ini caranya sama, menggunakan tabel Z juga, hanya mengganti nilai dari rata-rata dengan nilai proporsi. Ini yang beda dua rata-rata, berarti yang diambil adalah yang selisih. Jadi yang rata-rata tadi diganti dengan nilai selisih rata-rata. Begitu juga dengan yang beda proporsi. Nah, yang nilai proporsi diganti dengan beda selisih proporsi. Ini baca saja. Prinsipnya hampir sama, hanya mengganti nilainya saja. Jangan bingung dengan makin banyak parameter, itu konsepnya yang penting. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo? Insya Allah jelas, Pak. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Sesi ini silakan dipelajari, ya, dibaca, contoh-contoh soalnya juga ada, cara penyelesaian juga ada. Kalian pelajari saja. Baik, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.